Mari kita lihat dulu firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Perhatikan ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan Alkitab King James berkata bahwa beloved, I wish above all things that you might prosper and be in health, even as your soul prosper. Jadi dikatakan bahwa jiwa yang prosper, bukan jiwa yang baik-baik, tapi jiwa yang prosper. Jiwa yang prosper adalah jiwa yang sehat, jiwa kelimpahan. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa manusia itu terdiri Ibu. Roni, tolong dibuka, saya mau pakai screen, mau tulis share konten, share screen-nya. Sebentar Bapak Ibu ya. Karena malam ini saya akan pakai whiteboard dan Bapak Ibu akan lihat Alkitab berkata bahwa biarlah jiwamu baik-baik saja atau jiwamu prosper. Nah, manusia itu terdiri dari 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu roh yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ini jiwa dan ini tubuh. Dalam satu pribadi, maaf saya nggak pintar gambar, tapi paling tidak Bapak Ibu ngerti. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 3 unsur di dalam satu pribadi. Yaitu, Bapak Ibu perhatikan, yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan Alkitab berkata begini, bahwa ketika saudara kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Kalau kita cuma punya tubuh dan punya jiwa, kita sama dengan Blackie kita di rumah. Ya, binatang peliharaan kita. Kalau kita cuma punya
jiwa dan roh tidak punya tubuh, maka kita seperti malaikat, bisa jalan tembus tembok. Tapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Nah, Bapak Ibu perhatikan begini, ketika roh manusia berpadanan dengan Tuhan, maka tolong dulu yang mic-nya masih hidup di mute ya. Ketika roh manusia berpadanan dengan Tuhan, maka jiwanya akan baik-baik saja, tubuhnya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Amsal 20 ayat 27 berkata, Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ketika roh manusianya dikuasai oleh roh Tuhan, maka seluruh hidupnya akan menjadi terang, akan diterangi oleh firman Tuhan. Berarti kalau roh manusia jadi terang, maka jiwa, pikiran, perasaan, kehendak pun jadi terang. Dan kalau pikiran, perasaan, kehendak jadi terang, maka Bapak Ibu akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tubuhnya juga akan sehat. Sebaliknya kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau roh manusia dikuasai, Bapak Ibu mungkin pernah pergi ke paranormal. Kalau kita pernah pergi ke dukun atau paranormal, maka ketika kita dikasih sesuatu, mantra, air minum, apapun saja, kemudian Bapak Ibu hafal mantra dan sebagainya, maka yang dikuasai adalah roh saudara. Jadi ketika orang ini didoakan, maka akan terjadi kelepasan. Kenapa? Karena rohnya dikuasai. Sehingga ketika rohnya dikuasai, jiwanya pun akan ikut ditawan, tubuhnya juga akan ikut ditawan. Pengalaman saya ketika melayani orang yang dikuasai oleh roh jahat, dia bisa dengar suara-suara di jam-jam tertentu. Dan ada suara yang berkata begini, lukai dirimu, benturkan kepala di tembok, benturkan kepala di tembok. Ada yang macam-macam yang dia dengarkan. Atau sembunyi di kamar mandi dan jangan keluar. Atau lukai dirimu, macam-macam. Karena dia pernah pergi ke paranormal, dan ketika dia minum sesuatu, entah itu air, entah itu makanan yang dikasih masuk ke dalam tubuhnya, dalam berupa mantra dan sebagainya, maka itu akan menjadi medium di dalam dia, menguasai rohnya. Sehingga ketika rohnya dikuasai, kalau tadi Amsal pasal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Andai kata kalau misalnya rohnya dikuasai sebaliknya oleh kuasa kegelapan, maka bukan lagi diterangi oleh kebenaran, tapi dikuasai oleh kegelapan. Roh manusia adalah dasar dari manusia itu sendiri. Jadi ketika roh manusia bermasalah, maka jiwanya bermasalah, tubuhnya bermasalah. Ketika saudara dan saya terima Yesus, maka roh saudara dan saya diperbaharui. Kemudian dalam proses perjalanan waktu, maka jiwa saudara diperbaharui hari lepas hari. Keselamatan Tuhan berikan sekali, tapi pertobatan Tuhan berikan setiap hari. Maka kenapa? Karena kita bocor. Ya, kita bisa buat salah setiap hari, sehingga kita perlu datang dan minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat Roma 10 ayat 9 dan 10, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan percaya dalam hati, mengaku dengan mulut percaya dalam hati, maka diselamatkan. Kalau hari itu Anda mati, Anda selamat. Tapi kalau besok saudara dan saya masih hidup, maka saudara dan saya akan mengalami persoalan, ada kesalahan yang kita buat, maka butuh pertobatan yang terus-menerus, kesadaran terus-menerus. Dasarnya itu ada di roh saudara. Ketika roh saudara dan saya aman, maka jiwamu aman, tubuhmu aman. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kemudian kalau kita perhatikan, bukan cuma manusia terdiri dari roh, tapi terdiri dari jiwa. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak.
Manusia terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Manusia terdiri dari 3 unsur ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini, bahwa kita bukan makhluk yang diciptakan Tuhan seperti robot, tapi kita diciptakan Tuhan dengan diberikan pikiran, perasaan, kehendak. Kita diberikan free will, kebebasan berpikir, kebebasan untuk memutuskan. Tuhan berikan kepada kita kebebasan. Karena itu Alkitab berkata begini, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat sehingga pikiran saudara dan saya bisa kacau, atau bisa membuat pikiran saudara terluka, perasaan terluka. Akibat pikiran terluka, perasaan terluka, maka kehendak atau perbuatan kita, tindakan kita, itu bisa di luar daripada kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, kalau tidak jaga jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, maka hidup kita akan sangat kacau. Karena itu Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat yang kelima, sorry ya. Filipi 2 ayat yang kelima, Alkitab berkata begini, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi ketika di pikiran Bapak Ibu taruh firman, Bapak Ibu taruh kebenaran firman Tuhan, maka masalah, persoalan, tantangan boleh datang, tapi pikiran Bapak Ibu akan tetap terjaga, ya. Akan tetap dalam fokus hanya kepada Tuhan. Kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Kenapa kita perlu hafal firman Tuhan? Supaya pikiran kita yang mengembara, pikiran kita yang tertekan, pikiran kita yang depresi, yang stres, yang ada di dalam banyak tekanan, itu saudara dan saya bisa dikendalikan oleh firman Tuhan, bahkan bisa dituntun oleh firman Tuhan, sehingga pikiran saudara bisa menjadi pikiran yang dibebaskan, jadi enak dan ringan. Ada banyak orang, saudara tahu begini, ada banyak orang ketika dia tertekan dalam pikiran, maka itu akan berakibat kepada tubuh. Contoh, ketika Anda disakiti, ya ada yang bikin Bapak Ibu sakit hati. Ada yang bikin Bapak Ibu sakit hati. Ketika Bapak Ibu sakit hati, maka yang biasanya Bapak Ibu tidur jam 10 malam. Tiba-tiba Bapak Ibu tidur jam 2 subuh. Otomatis Bapak Ibu akan bangun kesiangan. Dan kalau bangun kesiangan, sudah ada kerjaan yang seabrek-abrek tunggu saudara. Sehingga sudah tidak lagi ingat saat teduh, baca Alkitab sudah tidak lagi ingat. Ya, dan Bapak Ibu mulai sibuk dengan yang lain, sehingga pada hari itu masalah yang kecil akan jadi sangat besar. Masalah yang tadinya kita lihat bisa diatasi, jadi tidak teratasi, dan sangat complicated dalam hidup saudara. Kenapa? Mulai dengan pikiran. Pikiran ini mulai dari mana? Dari mata. Ketika Bapak Ibu lihat yang baik, maka pikiran jadi baik. Ketika Bapak Ibu lihat yang indah, pikiran jadi indah. Ketika Bapak Ibu lihat sesuatu yang tenang, pikiran pun jadi tenang. Ketika Bapak Ibu lihat sesuatu yang menakutkan, pikiran jadi takut. Ketika Bapak Ibu lihat sesuatu yang membuat Bapak Ibu depresi, pikiran pun ikut depresi. Jadi pikiran Bapak Ibu ditimbulkan oleh apa yang kita lihat dengan mata. Karena itu kalau saudara perhatikan di dalam kitab Matius, kalau nggak salah Matius pasal yang ke-6, jika matamu terang, terang seluruh hidupmu. Jika matamu gelap, gelap seluruh hidupmu. Jadi kegelapan dan terang itu ditentukan oleh pikiran, oleh mata saudara. Ini bukan cuma bicara tentang mata keranjang, mata bakul, mata jala. Tidak. Lebih daripada itu. Yaitu bagaimana pikiran saudara bisa melihat segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam segala keadaan yang buruk, di balik itu ada sesuatu yang Tuhan mau sediakan kepada kita untuk kita nikmati. Di balik gunung yang tinggi, ada pemandangan yang indah. Di balik kegelapan yang pekat, maka saudara dan saya akan melihat fajar pagi akan terbit dalam hidup saudara. Nah, pikiran kita ini ada banyak kali menipu kita. Pikiran itu selalu banyak menipu kita, sebab apa yang ada di pikiran kita tidak seperti apa yang ada di depan kita. Pikiran kita selalu berjalan terlalu cepat dan membuat kita begitu ketakutan. Sehingga itu akhirnya membuat saudara dan saya takut untuk melangkah. Padahal belum tentu seperti itu yang ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ketika jiwa saudara Bapak Ibu tidak jaga dan pikiran Bapak Ibu tertekan, kemudian Bapak Ibu sakit hati. Ketika Bapak Ibu sakit hati,
Maka tekanannya pada seluruh, tekanannya ada pada roh. Bapak Ibu sudah tidak lagi bisa doa. Ketika Bapak Ibu dengar nama orangnya, Bapak Ibu langsung mangkel, langsung marah. Bapak Ibu langsung hidung keluar asap, telinga keluar asap, rambut naik menantang langit. Sini nggak ada ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan itu, mulai dari pikiran, kemudian ada apa lagi? Perasaan. Perasaan dari mana sih? Perasaan dari kata dasar rasa. Kalau Bapak Ibu bawa saya nasi goreng, dan Bapak Ibu katakan, Pak Pendeta, ini nasi goreng saya buat enak sekali. Nasi goreng istimewa. Pakai sosis, pakai telur dadar, wow, pakai macam-macam, enak banget. Dan Bapak Ibu, berapa daripada Bapak Ibu telan air ludah? Nah, mari saya beritahukan kepada saudara, ketika Bapak Ibu katakan itu untuk saya, Bapak Ibu sudah makan, tapi saya belum makan, saya tidak akan pernah tahu itu enak atau tidak sebelum saya mencedok nasi goreng itu dan bawa ke mulut saya dan saya merasakannya. Tahukah saudara bahwa masalah, persoalan ada di sekeliling kita? Tantangan ada di sekeliling kita. Ujian kehidupan ada di sekeliling kita. Keadaan yang belum berubah ada di sekeliling kita. Jangan pernah dibawa masuk ke dalam. Ketika Anda bawa masuk ke dalam hati, masuk ke dalam perasaan, itu jadi rasa di situ. Biarkan masalah terjadi di luar, persoalan terjadi di luar, ujian terjadi di luar, situasi yang tidak terkendali terjadi di luar. Anda tetap jaga hati saudara. Makanya Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi perasaan itu terjadi ketika saudara dan saya membawa sesuatu masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati saudara, maka terjadi rasa di situ. Anda mulai merasakan orang karena Anda mulai, pasti dia ngomong. Karena Anda bawa perkataan orang masuk ke dalam hati. Katanya orang bilang ini, bawa masuk ke dalam hati. Katanya situasi seperti ini akan begini, bawa masuk ke dalam hati. Tapi kalau saudara berkata begini, bahwa Tuhan akan kendalikan segala sesuatu, maka perasaan saudara tenang. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 11 ayat 27, 28, 29, 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jiwa di sini adalah pikiran, perasaan, dan kehendak akan mendapatkan ketenangan. Kapan? Ketika kita datang kepada Tuhan dan pikul kuk yang Tuhan kasih. Kuk yang Tuhan kasih itu enak dan ringan. Apa itu kuk yang enak dan ringan? Berdoa adalah kuk yang enak dan ringan. Baca firman, lakukan firman, itu adalah kuk yang enak dan ringan. Mengampuni orang adalah kuk yang enak dan ringan. Saudara dan saya balas kejahatan dengan kebaikan adalah kuk yang enak dan ringan. Bapak Ibu nggak kehilangan apapun. Bapak Ibu sudah bernilai ketika Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu izinkan pikiran Bapak Ibu dan perasaan Bapak Ibu dikuasai oleh sesuatu yang membuat Bapak Ibu pahit, dikuasai oleh sesuatu yang membuat Bapak Ibu stres, dikuasai oleh sesuatu yang membuat Bapak Ibu depresi, maka akan keluar di kehendaknya. Kehendaknya begini, ingin bunuh diri. Kehendaknya apalagi saudara, ingin menyakiti orang. Kehendaknya apalagi saudara, ingin melakukan hal-hal yang membuat saudara keluar dari rencana Allah. Dimulai dari pikiran yang tidak dikuasai dan perasaan di mana saudara membawa begitu banyak beban, kuk palsu yang saya katakan, masuk ke dalam hati dan pikiran saudara. Sehingga yang perlu Anda dan saya tanggung, Anda perlu tanggung. Padahal hati dan pikiran kita hanya harusnya izinkan cuma firman Tuhan saja yang masuk ke sana, karena itu akan membuat saudara dan saya mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah, kalau jiwa Bapak Ibu sudah dikuasai oleh pikiran yang tidak benar, oleh perasaan yang tidak benar, dan kehendak tindakan kita tidak benar, maka akan mempengaruhi roh. Untuk berdoa pun sudah nggak kuat. Karena ketika Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu bayangkan orangnya, Bapak Ibu udah mangkel, udah nggak bisa doa. Otomatis akan mempengaruhi ke tubuh. Saya melayani banyak orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan ada kalanya ketika datang kepada orang itu dimulai dengan pikiran yang salah. Sehingga akibatnya berakibat kepada tubuh. Nah, kalau kita pergi terus tentang tubuh, kalau kita lihat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan suruh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh ini dari pikiran, dari mata, dari mulut, dari telinga,
dari tangan kita, seluruh tubuh kita ini, Tuhan suruh persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Menurut 1 Korintus 3, 16-17 berkata, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Berarti Bapak Ibu harus jaga mata Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jaga mulut Bapak Ibu. Jaga telinga Bapak Ibu. Jaga seluruh hidup Bapak Ibu. Karena ini bukan lagi milik Bapak Ibu, tapi milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara dan saya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Lalu Tuhan suruh kita muliakan Dia dengan tubuh ini. Bagaimana kita bisa muliakan Allah dengan tubuh? Andai kata kalau pikiran masih salah dengan orang lain. Andai kata kalau roh masih terikat dengan yang lain, otomatis nggak bisa. Tapi ketika roh sudah beres, jiwa sudah beres, maka tubuh ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi roh, jiwa, dan tubuh itu ada keterikatan yang sangat erat. Jadi semua Bapak Ibu harus menjaganya sedemikian rupa. Sehingga itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu saya akan hapus. Dan Alkitab berkata bahwa kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua yang saudara dan saya lakukan, itu tergantung apa yang Bapak Ibu tanam. Kalau Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, terutama ayat yang ketiganya berkata, kita itu seperti pohon. Ini pohon. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika seseorang datang kepada saya dengan masalah, dengan persoalan, dengan pergumulan hidupnya, maka itu adalah buah. Itu sudah jadi buah. Tidak ada buah di sini. Sekali lagi, ketika seseorang datang kepada saya, Pak Pendeta, saya begini, saya begini, saya begini. Itu sudah buah. Dan ada banyak konselor ketika orang datang dan dia ceritakan buahnya. Katakanlah ini, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Alkitab katakan kita bukan pohon, tapi diumpamakan seperti pohon. Katakanlah ini adalah buahnya misalnya iri hati. Ini buahnya namanya dengki. Ini buahnya sakit. Penyakit. Ini buah namanya drugs. Terikat dengan obat-obatan. Ini buatnya namanya misalnya pornografi. Ini buahnya namanya misalnya apalagi seks bebas, ya, atau free sex. Ini buah namanya misalnya mabuk. Ini buahnya misalnya nama apa? Perceraian dan sebagainya. Sombongan. Cerai. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini buah. Orang datang kepada saya dan mereka berkata, Pak, saya sakit, Pak. Pak, saya iri hati, saya dengki. Saya terikat dengan drugs. Saya terikat dengan free sex. Saya terikat dengan marah-marah. Saya terikat dengan kesombongan. Saya terikat, bukan kesombongan. Saya terikat dengan kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, banyak kali orang langsung setelah konseling langsung doa, aku ikat, aku usir setiap roh iri hati. Ini seperti Bapak Ibu potong ini. Ya.
Ini seperti Bapak Ibu potong ini. Dipotong. Kita mulai potong ini. Kita mulai potong buahnya. Ketika kita potong buahnya, 1 tahun lagi, tumbuh lagi buah lebih banyak. Makanya jangan heran kalau orang yang kita doakan, 1 tahun lagi kok balik lagi, kumat lagi. Karena kita cuma selesaikan buahnya. Atau Bapak Ibu katakan, kok balik lagi, kita potong rantingnya. Rantingnya kita potong. 1 tahun lebih lagi, tumbuh lagi ranting yang baru. Bahkan mungkin lebih banyak rantingnya. Kenapa sampai bisa terjadi? Karena kita potong rantingnya. Atau Bapak Ibu katakan begini, kalau begitu, kita potong batangnya. Saya percaya 2 tahun lagi tumbuh lagi batang yang baru, keluarkan rantingnya, dan keluarkan buah yang lebih banyak. Bagaimana caranya supaya pohon yang tidak dikehendaki oleh Tuhan ini bisa kering buahnya, dan bisa kering rantingnya, bisa kering batangnya? Bagaimana caranya? Alkitab berkata begini di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-13. Maaf Bapak Ibu ya. Matius 15 ayat yang ke-13 berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Sekali lagi, Matius 15 ayat 13 berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saya ulangi lagi, ketika seseorang datang kepada Anda, datang kepada Bapak Ibu, datang kepada saya, konseling atau apa saja, maka dia sudah datang dengan masalah. Jangan selesaikan buahnya, akan tumbuh lagi buah yang baru, akan kambuh lagi. Dia nggak akan pulih total. Jangan potong rantingnya, jangan potong batangnya. Tapi kembali kepada firman Tuhan, Matius 15:13. Ketemukan akarnya. Ada 3 akar besar. Ada 3 akar besar yang kita akan belajar malam ini. Akar yang pertama itu adalah ini akar yang pertama adalah sakit hati. Akar yang pertama adalah sakit hati. Ketika seseorang sakit hati, maka dia bisa dengki dengan orang lain. Ketika seseorang sakit hati, dia iri dengan orang lain. Ketika seseorang sakit hati, sakit penyakit. Saya melayani begitu banyak orang yang kanker payudara, kanker serviks, kanker kandungan, macam-macam. Ketika dicari akar penyebabnya, sakit hati terhadap suami, sakit hati terhadap mertua, sakit hati terhadap teman-teman, sakit hati terhadap mantan pacarnya, dan sakit hatinya seumur hidup. Ketika saudara sakit hati, maka tekanan ada pada inti sel. Saya punya salah satu teman dokter, ahli bedah syaraf. Saya pernah tanya, apa hubungan hati gembira obat yang manjur dengan sakit hati membusukkan tulang? Lalu dia berkata kepada saya, Pak Pendeta Luther, kalau saya jelaskan secara ilmu kedokteran terlalu panjang. Tapi begini saja, saya jelaskan singkat. Ketika seseorang sakit hati kepada orang lain, maka tekanannya ada pada inti sel. Ketika sakit hati itu semakin dalam, maka tekanan itu akan menekan inti sel, sehingga inti sel itu keluar, dan dia ada di sel yang lain. Ketika dia ada di sel yang lain, maka dia jadi benda asing di sana, atau dia akan jadi sel asing di sana, dan karena dia sel asing di sana, maka dia akan bertumbuh dengan cepat. Itu yang namanya kanker. Nah, ada banyak orang yang sakit karena sakit hati. Ada banyak orang yang iri hati, sakit hati. Ada banyak orang yang terlibat di free sex karena sakit hati. Ada banyak kenakalan remaja yang terjadi di luar karena sakit hati dengan papa, sakit hati dengan mama, sakit hati dengan istri, sakit hati dengan suami, sakit hati dengan temannya. Banyak hal. Ada banyak orang yang dengki karena sakit hati. Wow. Ini akar. Dan malam ini kalau Bapak Ibu datang dan masih ada akar ini, kita nggak bisa bertumbuh. Karena menurut Matius pasal yang ke-5,
ayat 21 sampai 25. Menurut Matius pasal yang Bapak Ibu masih bisa lihat ya. Masih kelihatan ya. Menurut Matius pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat 25, Alkitab mengatakan begini, kalau kamu datang mempersembahkan korban, dan kamu teringat sesuatu kepada saudaramu di dalam hatimu, tinggalkan dulu korbanmu, dan pergi berdamai dengan saudaramu, baru datang mempersembahkan korban. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan lebih memperhatikan sikap hati kita daripada rutinitas ibadah kita. Daripada kegiatan ibadah kita. Bukan berarti ibadah tidak penting, tapi ibadah itu adalah menyangkut sikap hati kita dengan Tuhan. Ketika kita datang ibadah dan sikap hati kita ada yang salah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab dengan sangat jelas berkata begini, bahwa kalau ada sesuatu dalam hatimu kepada seseorang, maka tinggalkan dulu ibadahmu, pergi berdamai dulu. Setelah berdamai baru datang ibadah, persembahkan korban, datang baru menyembah Tuhan, datang baru puji-pujian, datang baru memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dengan sangat jelas Alkitab berkata, menyelesaikan apa yang ada di dalam hati saudara, itu lebih penting daripada seluruh kegiatan rohani yang kita katakan sebagai pelayanan dan sebagainya. Ada banyak orang yang melayani tapi masih sakit hati. Ada banyak yang menyebut diri anak-anak Tuhan tapi masih sakit hati. Ada banyak yang menyebut dirinya adalah orang-orang percaya tapi masih sakit hati. Saudara dan saya nggak bisa sembunyi karena Tuhan melihat hati saudara. Matius 5 ayat 21 sampai 25 mengatakan itu. Kalau kita lihat lagi kembali di Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, Alkitab berkata begini. Matius pasal 6 14 15 berkata begini. Jika kamu mengampuni, Bapa di sorga akan mengampuni kamu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Itu berarti kalau Bapak Ibu tidak mengampuni seseorang, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni Bapak Ibu. Wow. Tapi ketika Bapak Ibu mengampuni seseorang, maka Bapa di sorga akan mengampuni saudara. Saya kasih sebuah ilustrasi begini. Ketika Anda tidak mengampuni seseorang, lalu Anda datang berdoa, Tuhan, saya minta sembuhkan penyakit saya. Saya minta Tuhan pulihkan keluarga saya. Pulihkan hidup saya. Doa saudara naik. Ketika naik, Bapa di sorga akan berkata, jawab doanya. Tapi kita punya pendakwa yang namanya setan. Setan bilang, jangan. Bapak di sorga tanya, kenapa? Karena ada firman Tuhan berkata, Matius 6, 14, 15. Matius 5, 21, 22. Dia masih sakit hati kepada orang itu dan belum berdamai. Roh Kudus penolong kita, Yesus pembela kita, nggak mungkin melanggar firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus penolong akan pakai segala cara untuk menyadarkan kita, termasuk malam hari ini ketika Bapak Ibu datang. Menyadarkan kita bahwa ini penghalang. Menyadarkan kita bahwa ini merupakan salah satu cara setan untuk menghancurkan kita. Ini merupakan cara setan untuk menghalangi berkat-berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Sehingga Tuhan pakai segala cara. Ada kalanya Anda ketemu sebuah kertas kecil yang menuliskan begini, kasihilah musuhmu. Ada kalanya Anda dengar orang sharing tentang pengampunan, tentang berdamai dengan orang tua, berdamai dengan istri, berdamai dengan suami, orang tua berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan orang tua. Ada kalanya Tuhan izinkan Anda mendengar. Dan di dalam ketika Anda mendengar, Roh Kudus ikut kerja di situ. Dan malam ini ketika Anda mendengar itu, Roh Kudus ikut kerja. Lalu Tuhan rubah hati saudara. Dan Anda mengampuni. Ketika Anda berkata ini, saya mengampuni suamiku, mengampuni papaku, mengampuni mamaku, mengampuni orang yang menyakiti aku, yang nipu aku, dan aku lupa semua kesalahannya. Pengakuan bagi Tuhan adalah penyelesaian. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika Anda mengaku bagi Tuhan, it is finished, selesai. Hingga akan menggenapi Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Jadi ketika saudara dan saya mengaku, maka selesai. Tuhan menyucikan, Tuhan nggak ingat-ingat lagi. Pengampunan itu bentuknya vertikal kita dengan Tuhan. Hari ini saudara yang sakit hati, saya pimpin saudara mengaku dosa saudara, minta ampun di hadapan Tuhan.
Tapi Bapak Ibu harus pulang ke rumah. Ketemu suami minta ampun, cari istri minta ampun, cari orang tua minta ampun, cari anak-anak minta ampun. Saudara, minta ampun itu bukan karena saya yang dilukai, terus saya yang harus ditunggu minta ampun, tidak. Tapi mengampuni itu adalah siapa yang tahu kebenaran, dia yang harus melakukannya. Dan siapa yang melakukannya, itulah pemenang sejati. Amsal 27 ayat yang ketiga berkata, batu ada berat, pasir ada berat, tapi lebih berat dari dua-duanya sakit hati terhadap orang bodoh. Saya pernah doain seorang ibu, berapa tahun yang lalu. Ya, itu dia alami yang namanya kanker payudara di bagian sebelah kanan dadanya. Dan berat badan dari 55 kilo turun di bawah 25 kilo. Bahkan dokter memvonis dia 3 bulan lagi dia akan meninggal. Dan ketika itu anak perempuannya ikut pelayanan bersama-sama dengan kami dan minta untuk didoain. Dan ketika saya pergi, malamnya itu sebelum saya pergi, saya berdoa. Dan ketika saya doa, saya lihat ada lintah raksasa di sebelah kanan dadanya. Lalu saya dengar Roh Kudus berkata kepada saya, ini binatang sangat mementingkan diri sendiri. Lalu Tuhan kasih saya Amsal 30 ayat yang ke-15. Si lintah mempunyai 2 anak, satu untukku dan satu si lintah mempunyai 2 anak, namanya untukku dan untukku. Lucu ya nama anaknya. Biasanya kalau Bapak Ibu punya anak, yang pertama namanya Mei-ling. Harusnya yang kedua Ling-ling atau Cing-cing, bisa saja. Ya. Ini namanya untukku, Roh mementingkan diri sendiri. Lalu saya tanya Roh Kudus, bagaimana supaya binatang ini lepas? Roh Kudus berkata begini, binatang ini akan lepas kalau pakai garam dan terang. Lalu Tuhan bilang untuk saya, akulah garam dan terang dunia. Kamu ketemu ibu ini, bicara saja firman Tuhan. Besok sorenya saya ketemu ibu ini. Dan saya begitu kaget, itu kulit bungkus tulang. Itu seperti tengkorak berjalan. Matanya itu sudah mau keluar, saudara, dari bola mata, dari rongga matanya. Sudah 1 tahun dia tidak bisa melihat wajahnya di cermin. Dan dia berkata begini, darahnya keluar banyak sekali. Lalu saya cerita penglihatan saya yang tadi malam. Saya cerita kepada ibu ini. Lalu saya beritakan firman 1,5 jam kepada dia. Kemudian saya pulang. Dan ketika saya pulang, saya berdoa. Dan ketika saya berdoa, saya lihat bahwa dia dililit oleh ular piton. Spirit of piton itu sihir dan tenun. Ya. Piton itu binatang yang tidak gigit, saudara, tapi melilit mangsanya. Ketika kita tarik nafas, binatang yang ditangkapnya tarik nafas, setiap pakai kekuatan dihancurkan tulang kita, sampai seluruh tulangnya remuk dan dia telan. Pekerjaan sihir seperti itu, menghancurkan seluruh tulang-tulang saudara, seluruh kekuatan saudara baru ditelan. Nah, ketika besok saya naik, dia katakan gini, ketika Pak Pendeta pulang, saya didatangi oleh si A, si B, dan berkata, paranormal ini bagus, pergi. Tapi dia katakan, saya telah memilih untuk mempercayai Tuhan. Hari ketiga kemudian saya doain ibu ini, dan terjadi manifestasi, dia rasa seperti seluruh tubuhnya ditusuk-tusuk dengan jarum. Dan sebelum saya doain dia, Roh Kudus beritahukan kepada saya, dia sakit hati dengan suaminya. Nah, ketika saya tuntun dia untuk mengampuni suaminya, beratnya itu keluar dari bagian dadanya. Dia bilang, saya ngampuni suami saya. Saya lupakan suami saya. Kesalahan yang suami saya lakukan. Ternyata waktu suaminya tahu ada benjolan di bagian kanan dadanya, suaminya langsung punya wanita lain. Dia tambah sakit hati, saudara. Dan ketika dia mengampuni suaminya sungguh-sungguh, beratnya itu seperti pasir keluar dari dada sebelah kanannya. Dia dilawat oleh Tuhan, dia manifestasi dilawat oleh Tuhan kurang lebih 1 jam. Dia dipenuhi Roh Kudus. Saudara, semudah singkat cerita, 3 bulan kemudian dia telepon saya. Pak Pendeta, saya sudah periksa ke dokter yang vonis saya dan operasi saya. Dan dokter berkata bahwa saya sudah bebas dari virus kanker. Dokter berkata, saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Saya katakan, puji Tuhan, Bu. Dan dia berkata, ada yang aneh, Pak Pendeta. Anehnya apa? Saya katakan. Saya tanya kepada ibu ini. Anehnya, karena payudara saya tumbuh kembali yang baru. Saya tuh waktu itu ketawa dalam kamar. Lalu Tuhan katakan kepada saya begini, kamu punya mobil Toyota kalau rusak, kalau kamu ambil ke bengkel Mercy pasti tambah rusak. Kenapa? Karena saya bilang begini, di bengkel Mercy tidak ada suku cadang mobil Toyota. Kalau kamu punya mobil Honda rusak, kamu ambil ke bengkel Mercy pasti tambah rusak karena nggak ada suku cadang di sana. Lalu Tuhan tanya saya begini, siapa yang ciptakan kamu? Saya bilang Tuhan. Menurut kamu aku punya suku cadang ada nggak?
Nomor serinya juga sama. Saya katakan, ada. Saudara, ibu itu berkata begini, bahwa dia bukan cuma disembuhkan dari virus kanker, tapi bagian dada yang sudah dioperasi, payudara kanan yang sudah dioperasi, tumbuh kembali yang baru. Itu mujizat. Dari mana datangnya? Ketika dia mengampuni suaminya yang sudah meninggal. Dan mengampuni papanya yang mendidik dia dengan begitu keras. Saya beritahukan kepada saudara begini. Ketika Anda lepaskan pengampunan, sakit hati jalan keluarnya mengampuni. Mengampuni itu artinya gini, tidak ingat kesalahan orang. Kalau Bapak Ibu mengampuni dan masih ingat kesalahan orang, maka tingkatannya menyesal. Bapak Ibu belum ampuni orang itu. Mengampuni, kalau Bapak Ibu lupakan, maka Bapak Ibu akan rasa damai di hati saudara, sukacita di hati saudara. Ketika ingat wajah orang itu, Bapak Ibu sudah tidak ingat lagi kesalahannya. Bapak Ibu bebas dan free di situ. Jadi ternyata akar masalah salah satunya adalah sakit hati. Ketika saya sedang bicara kepada saudara, saya rasa dalam roh saya ada banyak yang sakit hati malam hari ini. Dan saya percaya ini adalah waktu Tuhan untuk membereskan sakit hati saudara malam hari ini. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua adalah cinta akan uang. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya, 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Alkitab dengan jelas berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya mau tanya Bapak Ibu, punya uang banyak boleh? Jawabannya ya. Diberkati melimpah-limpah boleh? Ya. Mau dapat berkat double portion? Ya. Bahkan triple portion pun, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat pun boleh. Tidak ada larang. Tapi yang nggak boleh adalah cinta akan uang. Ada beberapa orang karena cinta akan uang, mereka lakukan segala cara. Karena itu akhirnya mereka membunuh. Ya. Karena itu mereka buat kejahatan. Karena itu mereka marah-marah. Ada perceraian yang gara-gara uang 1.000. Gara-gara uang 1.000 bisa cerai. Gara-gara uang 5.000 bisa cerai. Cinta akan uang. Saudara perhatikan baik-baik begini. Semua orang butuh uang, termasuk saya yang ngomong ini juga butuh uang dalam pelayanan. Tapi uang itu bukan segalanya. Amin. Kita harus cinta Yesus lebih daripada yang lain. Bukan cinta akan uang. Sebab Alkitab berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Ada banyak orang, ya, ada banyak orang yang ingin mendapat uang lalu mereka menghalalkan segala cara. Itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen mengajarkan bahwa tangan yang rajin akan membuat saudara dan saya di rumahnya banyak harta benda dan banyak makanan. Tapi orang malas, jangan dikasih makan. Dan firman Allah berkata begini, Tuhan menghendaki Bapak Ibu punya barang yang banyak di rumah. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang yang diberkati. Tapi Tuhan tidak mau kita cinta akan uang, kita cinta akan harta kita. Tapi sebaliknya kita pakai harta, kita pakai semua yang Tuhan berkati kita sebagai fasilitas untuk kita pakai melayani Tuhan. Amin. Sebab orang yang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Makanya ada lagu, apa yang dicari orang. Saya dengar saudara nyanyi, uang, uang, uang. Ya. Uang yang dicari. Tapi saya percaya ketika apa yang dicari orang, Anda berkata, Yesus, 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 Yesus yang saya cari. Apa kita nggak boleh punya uang?
boleh. Tapi kalau pengejaran akan uang melebihi segala-galanya, ada banyak orang yang karena pengejaran akan uang dia lupa doa, pengejaran akan uang dia lupa ibadah, pengejaran akan uang lupa baca Alkitab. Pokoknya dia kerja, disuruh berdoa, sudah nggak kuat. Disuruh menyembah Tuhan, sudah nggak kuat. Ada beberapa orang yang ketika belum diberkati, belum dipulihkan usahanya, mereka hampir ikut seluruh ibadah. Kalau dia laki-laki, bahkan ibadah wanita pun dia datang. Kalau dia perempuan, ibadah laki pun dia datang. Tapi ketika dia diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba nggak ada di gereja. Ditelepon sama Pak Gembala, kok sudah nggak pernah datang ke gereja? Aduh, Pak Gembala, sibuk. Kalau tinggalkan 2 jam, kehilangan omset 10 juta. Padahal dulu sebelum diberkati, hampir tiap hari cari Tuhan. Setelah dengar baik-baik. Makanya Yesus berkata, pilih aku atau pilih Mamon. Hari ini hidup ini pilihan. Saya nggak berkata bahwa Bapak Ibu nggak boleh kerja. Saya juga nggak berkata bahwa Bapak Ibu nggak boleh punya uang. Tapi saya berkata nggak boleh, Alkitab berkata nggak boleh cinta uang, nggak boleh taruh uang dalam hati saudara melebihi Tuhan. Yesus harus menjadi yang nomor 1 dalam hidup saudara. Ketika Bapak Ibu cinta akan uang, maka akan muncul begitu banyak buah. Saya konseling banyak orang, problemnya akarnya salah satunya adalah uang. Ketika ini tidak tertanggulangi dengan baik, ini sumber akar segala kejahatan dan sumber masalah. Ada banyak orang yang nggak bisa tidur karena uang. Ada banyak orang yang, saudara dan saya, bertengkar, adik dan kakak bisa berbicara, adik dan kakak sakit hati, adik dan kakak berkelahi karena harta, karena warisan, karena uang. Kalau ada di tempat ini, Bapak Ibu perlu selesaikan sehingga supaya kita melihat jalan keluar dan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Ini akar yang kedua. Saudara tahu cinta akan uang, jalan keluarnya adalah saudara dan saya harus prioritasnya hanya kepada Yesus. Kalau tadi sakit hati, jalan keluarnya mengampuni, cinta akan uang, prioritasnya hanya pada Yesus. Akar yang ketiga itu adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, yaitu pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, 1 Korintus ayat 33. Satu Korintus 15:33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa saudara bergaul, saudara akan jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang yang suka gosip, maka kita lama-lama ikut gosip. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka dengki, lama-lama kita juga dengki. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka iri, lama-lama kita suka iri. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya pergaulan bebas dalam free sex, lama-lama kita akan terbawa. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka marah-marah, maka lama-lama kita juga suka marah-marah. Kalau kita suka marah-marah, maka darah tinggi. Ya? Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti kalau saya bolak-balik begini, berarti kalau pergaulan yang baik akan membuat yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang benar, maka kita jadi orang benar. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang yang jujur, kita jadi jujur. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang yang suka mengampuni, kita yang tadinya pahit hati, kita akan belajar mengampuni. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang yang suka baca firman, lama-lama kita suka baca firman. Bapak Ibu bergaul dengan orang yang suka berdoa, lama-lama kita suka berdoa. Bapak Ibu bergaul dengan orang benar, kita jadi orang benar.
Bapak Ibu bergaul dengan hamba Tuhan, lama-lama jadi hamba Tuhan. Bergaul dengan pendeta, jadi pendeta. Dengan siapa kita bergaul? Dalam bisnis juga. Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu bergaul dengan temanmu yang biasanya Bapak Ibu bergaul dengan omset, yang temanmu omset 10 juta. Berhenti bergaul dengan temanmu yang omset 10 juta, kalau itu sudah bergaulnya 10 tahun. Dan omsetnya sama terus. Cari teman yang lain yang punya omset sebulan 100 juta. Lalu Bapak Ibu mulai belajar cara kerjanya. Ketika Bapak Ibu belajar cara kerjanya, lama-lama Bapak Ibu akan tahu cara kerjanya sehingga Bapak Ibu akan punya omset 100 juta. Ketika Bapak Ibu sudah punya omset 100 juta, sudah mulai lagi bergaul dengan orang yang punya omset lebih dari itu, yaitu 1 miliar. Dan lama-lama Bapak Ibu akan punya omset 1 miliar. Maksud saya begini, Bapak Ibu kalau pilih teman, jangan pilih teman yang standarnya lebih rendah daripada saudara. Saya nggak ajarkan Bapak Ibu untuk pilih-pilih teman, tapi Bapak Ibu harus memilih orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu untuk membangun Bapak Ibu. Jangan standar rohaninya di bawah Bapak Ibu. Minimal sama atau di atas Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu tidak selamanya kita kuat. Ada waktunya kita jadi lemah. Dan teman-teman sekeliling kita itu yang memberikan kita kekuatan. Jangan bergaul dengan orang yang ketika kita lemah, tambah buat kita lemah. Yang ketika kita dalam tekanan, tambah buat kita dalam tekanan. Survei mengatakan, ketika Bapak Ibu umur 35 tahun ke atas, maka kita harus bergaul dengan orang yang jangan terlalu serius. Bergaul dengan orang yang bisa buat Anda dan saya tertawa setiap hari. Kenapa? Karena umur 35 tahun ke atas, itu adalah umur-umur produktif. Umur-umur yang sangat produktivitas, yang punya jam terbang tinggi, kerjaannya sangat banyak, dan sebagainya. Dan dia adanya serius untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau dia bergaul dengan orang serius, lama-lama tertekan dia. Dia harus bergaul dengan orang yang bisa buat dia tertawa. Dari muka Anda lihat saya, sudah lama tidak tertawa. Tapi saya percaya malam ini, saudara dapat sesuatu yang ilahi malam ini, bahwa dengan siapa Anda bergaul, Anda jadi seperti itu. Jangan bergaul dengan orang yang ngomel, terus aduh sakit, Pak, di tubuh sakit, aduh kepala sakit, aduh pusing, Pak. Jangan bergaul dengan orang model seperti itu. Nggak ada ucapan syukur. Tapi bergaullah dengan orang yang ada masalah, tapi tetap berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun saudara, dia belum lihat jawaban, tapi dia tetap berkata seperti itu. Haleluya. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, ya, dia terlambat, dia diantar sama orang, diantar sama supir untuk ke bandara dan terlambat pesawat. Wow, supirnya kencang sekali di jalan, saudara. Karena supirnya datang terlambat, bangunnya terlambat. Ketika sampai di bandara ke counter check-in, sudah close, tertutup. Dia berdiri di situ, dan dia tidak ngomel, dan dia berkata, Tuhan terima kasih. Tadi supir terlambat dan saya akhirnya ditinggalin pesawat. Dia ucap terima kasih di situ. Dia ucap terima kasih di situ. Lalu kemudian dia telepon kepada gembalanya bahwa dia terlambat pesawat. Kemudian diurus. Sudah tahu, 2 jam kemudian tiketnya keluar. Ketika tiketnya keluar, yang tadinya dia dibelikan pertama yang ditinggalin pesawat itu kelas ekonomi. Ketika tiketnya keluar kedua, dia dikasih kelas bisnis kelas. Ucapan syukur itu membuat Anda dari kelas ekonomi kepada bisnis kelas. Ketika Anda punya kehidupan ucap syukur, sebenarnya Anda akan ditaruh di kelas VVIP. Tapi kalau suka ngomel, duduk di ekonomi sudah paling belakang lagi. Atau paling tidak, nggak ada di kelas manapun. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, pilih orang dalam bergaul. Teman-teman di sekelilingmu itu menentukan keberhasilanmu. Saya baca sebuah buku bagus, yaitu Rahasia Orang Sukses yang Pernah Hidup di Dunia Ini, ditulis oleh Mike Murdock. Kalau Bapak Ibu suka baca buku, cari buku itu, dia bicara tentang Salomo. Dan salah satu rahasia Salomo adalah dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang nolong dia, orang-orang yang menopang dia, orang-orang yang dukung visi misinya, orang-orang yang dukung karunia-Nya, orang-orang yang dukung pemerintahannya, dukung pengembalaannya. Jangan kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang tidak mendukung saudara. Itu memperlambat Bapak Ibu. Kita mengasihi semua orang, percaya sedikit orang, tapi jangan buat dosa kepada satu orang pun. Saya ulangi. Mengasihi semua orang, percaya sedikit orang, dan jangan buat dosa kepada satu orang pun.
Itu berarti saudara dan saya tidak semua orang bisa dipercaya. Percaya sedikit orang, dan orang-orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang bisa bantu Bapak Ibu untuk naik ke atas. Kalau ada yang berkata gini, saya nggak butuh orang lain, maka orang itu paling sombong di muka bumi. Kenapa? Untuk Anda bisa makan, Anda perlu petani yang perlu nabur, perlu tanam, dan dia perlu tuai. Untuk Anda bisa makan, perlu distribusi, perlu tukang yang jual beras, jual sayur, jual buah untuk Anda beli. Untuk Anda ke bandara, minimal Anda butuh supir yang antar Anda. Untuk Anda punya baju licin, paling tidak ada asisten rumah tangga yang setrika. Untuk rumah juga bersih, perlu ada orang lain yang membersihkan. Paling tidak ada orang membantu saudara. Jadi hidup ini, saudara dan saya bisa jadi seperti ini. Karena Tuhan tempatkan orang-orang di sekeliling kita untuk bantu kita jadi sukses. Makanya ada yang berkata begini, di balik suami yang kuat, ada istri yang kuat. Di balik suami yang sukses, ada istri yang menopangnya. Suami-suami Anda yang suka nyakiti hati istri, bertobatlah. Tapi hari ini, happy wife, happy life. Ya, apalagi di rumah, jangan ajak berantem sama istri. Istrimu bukan sparring partner. Jangan jadikan dia sansak, lalu mukanya lebam-lebam. Jangan. Kasihi dia, cintai dia, berkati dia. Amin. Dengan siapa Anda bergaul, Anda jadi seperti itu. Katakan haleluya. Nah, saudara tahu begini, pergaulan yang buruk jalan keluarnya apa? Takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Ketika Anda bergaul dengan orang yang suka drugs, yang pakai narkoba, lama-lama Anda bukan cuma pakai narkoba, Anda akan jadi pengedarnya. Lama-lama Anda jadi bandarnya. Lama-lama Anda jadi punya pabrik sendiri. Dan itu merusakkan banyak orang. Takut akan Tuhan. Nah, 3 akar ini, akarnya itu adalah sombong. Tiga akar ini, akarnya adalah kesombongan. Wow. Kesombongan adalah akar daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Dan saudara tahu bahwa Lucifere, bintang timur, Luciel, ya, atau yang dijuluki setan, itu adalah malaikat yang sombong. Yang dikatakan dalam Yesaya 28 dan Yeremia pasal 14, Yesaya pasal 14, aku mau naik ke sebelah utara, mau naruh takhta lebih tinggi daripada yang Maha Kuasa. Aku mau begini, aku itu adalah akar segala kejahatan. Ketika saudara berkata itu karena saya, itu sombong. Dan ketika orang sombong, maka dia akan merasa dia paling hebat. Dia sakit hati, dia pikir dia paling hebat. Dia cinta akan uang, dia pikir paling hebat. Dia adalah pergaulan buruk, dia pikir paling hebat. Dia bangun tembok, dan dia pikir dia paling hebat. Dia punya geng untuk melakukan kejahatan, dia pikir dia paling hebat. Padahal sesungguhnya dia paling rapuh. Di balik itu roh jahat bekerja. Malam ini kita belajar sesuatu. Bahwa bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari sakit hati, ngampuni. Bagaimana kita bisa keluar dari cinta akan uang, yaitu prioritasnya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa keluar dari pergaulan yang buruk. Saudara belajar takut akan Tuhan. Akar kesombongan ini harus ditarik. Sehingga buah itu mati. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau pohon ini membaca merenungkan firman setiap hari. Kata merenungkan dipakai kata hagah dari bahasa Ibrani yang punya 4 arti. Pikir firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, deklarasi firman Tuhan, nyanyikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita punya grup yang namanya Speak the Word, yaitu menghafal firman Tuhan 21 hari tanpa absen. Kalau 1 hari absen berarti kembali dari 0. Sekarang ini ada yang sampai sudah 77 hari. Kalau ada Pak Yudi di sini. Ya, sudah hafal sampai 77 hari menuju ke 90 hari permanen. Karena survei mengatakan ketika kita melakukan sesuatu secara terus-menerus 21 hari, maka otak kita, pola pikir kita berubah. Itu menjadi sebuah lifestyle kebiasaan. Ya, sekarang grup Speak the Word itu hampir 60 orang. Bapak Ibu yang mau, bisa Bapak Ibu tulis nomor, nanti saya akan masukkan di situ. Sehingga tiap hari Bapak Ibu hafal firman Tuhan. Misalnya tadi pagi Bapak Ibu baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu lagi khawatir dengan uang, khawatir dengan hidup. Ketika Bapak Ibu baca ayat itu,
Bapak Ibu akan katakan gini, saya tidak khawatir karena Tuhan adalah gembalaku yang baik. Lalu ketika ketemu telepon teman dan Anda sharing, ketika Anda katakan firman Tuhan itu namanya Haga. Anda cerita bahwa tadi aku khawatir, tapi ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepadaku. Lalu kemudian Anda masuk ke kamar mandi, Anda sisir rambut, pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai blush on, lalu Anda berkata, Anda deklarasi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi sambil Anda nyisir rambut, Anda mulai mendengung. Lalu Anda mulai nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu namanya Haga, H-A-G-A-H. Merenungkan firman Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya kuat. Membuat pohon itu tumbuh dan menghasilkan buah. Pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau Yeskel 47 ayat 1-12 berkata, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Karena ditanam di tepi aliran sungai. Terjemahan yang lain berkata, di dalam sungai. Berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 1-15. Ketika firman di dalam aku, dan aku ketika firman dalam aku di dalam firman. Jadi bukan di luar, tapi di dalam. Ketika Anda di dalam Tuhan yang adalah sumber, dan sumber itu dalam saudara, maka Anda berbuah banyak. Di luar itu, kamu tidak dapat lakukan apa-apa. Saya berdoa di malam hari ini. Anda terima sesuatu malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.